Jadi mungkin itu salah satu cara untuk mengurangi beban hidup masyarakat. Mantep kan? Ya mantep lah. Sudahlah, tidak usah malu-malu lagi. Toh masyarakat sudah paham gerak-gerik Jokowi, gerak-gerik elit-elit ya. Masa jalan politik kakak dan adik hampir sama persis? Kurang masuk di akal sih. Ya masyarakat sudah bisa mikir sendirilah, masyarakat sudah cerdas, masyarakat sudah bisa menilai sendiri bagaimana gerak-gerik, bagaimana tingkah laku politik. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengkritik keras keputusan Mahkamah Agung atau MA soal batas usia kepala daerah yang sangat kacau lantaran cacat etik dan juga hukum. Bahkan Pak Mahfud ini mengaku mual ketika mendengar MA ini mengabulkan gugatan tersebut. Ini tentu sangat kacau ya. Baginya keputusan itu menunjukkan cara hukum di Indonesia sudah mulai busuk lah. Mahfud MD juga menegaskan tak ada alasan MA untuk mengabulkan gugatan soal batas usia calon kepala daerah. Sebab peraturan KPU atau PKPU yang telah dibuat sudah sesuai dengan undang-undang atau UU tentang pilkada. Namun, ia heran, MA justru menilai PKPU itu dianggap bertentangan dengan undang-undang itu sendiri. Mahfud MD menilai kecurigaan masyarakat tentang ini memang menjadi konsekuensi logis dari tindakan-tindakan yang selama ini yang dilakukan melalui eksekutif ataupun yudikatif, yang mana sudah cacat, melanggar etik berat, sehingga membuat masyarakat mengasosiasikan ini sebagai curiga. Masyarakat sudah curiga lah dengan ini semua, sehingga timbul istilah MK dan MA yang baru, yakni Mahkamah Kakak dan Mahkamah Adik, yang tentu menjadi sangat viral lah. Menangkan kakak dan juga menangkan adik istilahnya. Maka dari itu wajar jika Mahfud MD menilai cara berhukum di negara ini sudah mulai busuk lah, sudah berbau tidak sedap lagi lah. Bahkan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK periode 2008 sampai 2013 itu sudah pula bertanya-tanya kepada ahli hukum soal cara memperbaiki hukum di Indonesia ini, cara berhukum yang baik lah, cara menghilangkan kebusukan yang sudah di semua lini, tapi tidak mendapatkan jawaban sama sekali. Namun, Mahfud mengaku masih memiliki satu harapan lagi. Sementara itu, terkait komentar salah satu ketua umum partai yang menyebut kalau Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah melarang anaknya Kaisang Pangarep untuk maju di kontestasi pilkada. Mahfud melihat ini, Mahfud mengaku tidak ingin percaya lagi atau tidak percaya begitu saja lah dengan perkataan Jokowi, sebab itu sudah pernah terjadi. Tepatnya ketika ataupun saat Gibran Rakabuming Raka diisukan maju dalam kontestasi Pilpres, dan Presiden Joko Widodo sendiri menyebutnya masih terlalu muda, belum cukup umur lah, katanya seperti itu. Tapi pada akhirnya Presiden Joko Widodo mengaku dipaksa oleh parpol dan itu urusan partai politik. Menurut Mahfud, putusan MA itu sudah bertentangan dengan undang-undang atau UU dan juga kewenangannya. Sementara itu MA yang seharusnya meluruskan ini malah bungkam 1000 bahasa. Sekarang ada semacam keyakinan di mana apa kata Jokowi biasanya yang terjadi adalah kebalikannya. Banyak loh yang bilang begitu. Jangan lupa, kita memiliki rumus itu. Tinggal tunggu saja apakah Kaisang
akan mencalonkan diri atau tidak. Parpol sudah banyak yang tertarik. Masa sih Kaisang mau melewatkan kesempatan ini? Masa sih Kaisang tidak mau maju sebagai pilkada? Dan kalaupun Kaisang nyagup, apalagi alasan yang dibuat oleh Jokowi? Apa alasan yang akan dilakukan lagi? Apakah dia akan bilang sebagai orang tua hanya bisa merestui atau orang tua tidak setuju? Tapi kalau anaknya ngotot, mau gimana dong? Orang tua nggak bisa melarang kan? Anak-anak sudah dewasa, sudah bisa menentukan nasibnya sendiri. Dan orang tua hanya bisa memberikan restu ataupun dukungan moral. Paling alasannya ya seperti itulah. Kan banyak kayak gitulah. Dan bagi pendukungnya pasti akan bilang, apa salahnya anak presiden, apa salahnya anak muda itu mengabdi kepada negara. Ya memang sih anak muda tidak boleh ikut pilkada, ataupun alasan basi lainnya lah. Kalau dipikir-pikir ya, apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo itu termasuk komedi tingkat tinggi lah, sudah ngakak. Mungkin dia sengaja melakukan itu semua agar dirinya rela dijadikan bahan guyonan, bahan tertawaan oleh masyarakat. Jadi mungkin itu salah satu cara untuk mengurangi beban hidup masyarakat. Mantep kan? Ya mantep lah. Sudahlah, tidak usah malu-malu lagi. Toh masyarakat sudah paham gerak-gerik Jokowi, gerak-gerik elit-elit ya. Masa jalan politik kakak dan adik hampir sama persis? Kurang masuk di akal sih. Ya masyarakat sudah bisa mikir sendirilah, masyarakat sudah cerdas, masyarakat sudah bisa menilai sendiri bagaimana gerak-gerik, bagaimana tingkah laku politik seorang calon orang yang mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin negara yang sangat anak dari seorang presiden dan bapaknya seorang presiden. Masyarakat sendiri sudah bisa menilai lah itu semua, apakah itu akan melanggengkan legasi seorang Jokowi. Ya tentu itu tergantung dari masyarakat sendiri, dan tentu itu tergantung dari Pak Jokowi sendiri. Kita hanya bisa menilai, masyarakat hanya bisa menilai, dan kita tunggu sajalah bagaimana manuver-manuver keluarga Jokowi.